Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Dwi Idayanti dengan NIM ES221115 dari kelas 3A Ekonomi Syariah. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Syariah yang diampu oleh Ibu Siti Fatimah ME. Pada video kali ini saya akan membahas terkait akad salam. Nah, langsung saja masuk kepada pembahasan pertama, definisi akad salam. Salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan. Akad salam didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di awal. Sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Manfaat transaksi akad salam bagi penjual yaitu diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Sedangkan manfaat transaksi salam bagi pembeli yaitu adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang telah disepakatinya di awal. Perlu diketahui bahwa dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Selanjutnya, jenis akad salam. Ada dua jenis akad salam, yaitu salam biasa dan salam paralel. Salam biasa adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Sedangkan salam paralel adalah melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesan atau pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya. Dasar syariah akad salam. Yang pertama, sumber hukum akad salam itu ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Sumber hukum akad salam juga terdapat dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Ibnu Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian Rasul bersabda, siapa yang melakukan salam hendaknya melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula sampai batas waktu tertentu. Nah, dari hadis dan firman Allah yang sudah saya sebutkan tadi, maka jelas bahwa sumber hukum akad salam itu ada dan diperbolehkan. Dasar syariah akad salam yang kedua yaitu rukun dan ketentuan akad salam. Rukun akad salam yang pertama adalah pelaku, yang terdiri dari penjual atau muslam ilaih dan pembeli atau al-muslam. Syaratnya adalah pelaku mengerti hukum dan sudah balik. Rukun yang kedua yaitu objek akad, berupa barang yang akan diserahkan atau muslam fih, dan modal salam atau raksum malis salam. Beberapa ketentuan syariah barang salam yaitu barang tersebut harus mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas seperti kualitas, jenis, dan ukuran sehingga tidak dikhawatirkan adanya horor. Waktu penyerahan barang harus jelas, tidak harus tanggal tertentu, boleh juga dalam kurun waktu tertentu. Kemudian harus ada pada waktu yang ditentukan. Apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, akad menjadi fasak atau rusak, dan pembeli dapat memilih apakah menunggu sampai dengan barang yang dipesan tersebut tersedia atau membatalkan akad sampai penjual harus mengembalikan dana yang telah diterima. Kemudian, apabila barang yang dikirim kualitasnya rendah,
cacat, atau tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam akad, maka pembeli boleh melakukan hiyar atau memilih untuk menerima ataupun menolak barang tersebut. Ketentuan syariah terkait dengan modal salam yaitu modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya. Modal salam berbentuk uang tunai dan modal salam diserahkan ketika akad berlangsung. Tidak boleh utang ataupun merupakan pelunasan hutang. Rukun yang ketiga yaitu ijab qabul atau serah terima, adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho di antara semua pihak atau pelaku akad yang dapat dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Berakhirnya akad salam ditandai dengan barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang telah disepakati di dalam akad. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli menerimanya dan barang telah diterima oleh pembeli. Perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 103. PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan adalah suatu buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan. Pernyataan ini bertujuan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan salam. Akuntansi untuk penjual berdasarkan PSAK 103, yaitu kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Kemudian penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Akuntansi untuk pembeli berdasarkan PSAK 103, yaitu piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam, dan denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Terakhir yaitu ilustrasi akad salam. Ilustrasi ini adalah jenis akad salam biasa, yaitu transaksi antara penjual dan pembeli saja, tanpa adanya pihak ketiga. Nah, suatu ketika pembeli akan membeli sebuah barang, namun karena barang tersebut tidak bisa disediakan secara langsung saat itu, maka pembeli melakukan akad salam kepada penjual. Pada transaksi pertama, si pembeli menjelaskan secara spesifik barang yang diinginkan untuk ia pesan. Selanjutnya terjadilah perbincangan di antara keduanya, yaitu antara penjual dan pembeli terkait barang itu sendiri, negosiasi harga, pembayaran, ataupun yang lainnya, sebagaimana transaksi kedua dan ketiga. Lanjut pada transaksi keempat. Setelah semuanya sepakat, barang dibuat sesuai dengan pesanan. Hingga pada waktu yang telah ditentukan untuk diselesaikan, maka barang tersebut dikirimkan kepada pembeli. Nah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.